kepada saudara Fajar yang menjelaskan. Saya akan menjelaskan atau melanjutkan pemateri yang kedua. Saya akan menjelaskan tentang dasar hukum. Sumber hukum kakek menjadi ahli waris dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang artinya dari Imran bin Husain bahwasanya seorang laki-laki yang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, cucu laki-laki saya telah meninggal dunia. Apa yang dapat untuk saya dari harta peninggalannya? Nabi menjawab, untukmu seperenam. Jadi ada seorang laki-laki datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, cucunya itu meninggal. Apa yang dapat untuk saya? Ini kata orang yang laki-laki. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, untukmu seperenam. Jadi mendapatkan 1/6. Sedangkan untuk saudara di dalam kewarisan Islam yang menjadi ahli waris ialah saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun dasar hukum saudara sebagai ahli waris adalah Quran surah An-Nisa ayat 12 dan ayat 176. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum alam yakul lahun walad fa in kana lahun waladun falakum rubu'un mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain wa lahu rubu'un mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain wa in kana rajulun yurasu kalalatun aw imra'atun walahu abun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulusi min ba'di wasiyati yusabiha aw dain ghairu mudarrin wasiyati minallah wallahu alimun halim. Dan bagian suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jadi suami ini mendapatkan 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya jika mereka tidak punya anak. Jadi suami ini mendapatkan 1/2 jika tidak mempunyai anak. Jika mereka atau istrinya itu mempunyai anak, maka suami tersebut itu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan. Jadi tetapi wasiat atau yang meninggal itu punya utang itu harus dibayar dulu, dan setelah dibayar maka suami tersebut itu mendapatkan 1/4. Jika istri tersebut itu para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan. Jadi ketika seorang laki-laki atau suami tersebut itu meninggal, maka mendapatkan 1/4. Ini istri itu mendapatkan 1/4 jika tidak punya anak. Kalau mempunyai anak, maka istri itu memperoleh 1/8. Itu maka mendapatkan 1/8 jika mempunyai anak. Akan tetapi ketika sudah dibayar wasiat dan hutangnya. Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, artinya suami atau istri ini yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, artinya ayah tersebut suami atau istri tersebut itu tidak mempunyai ayah atau sudah mati duluan dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara seperempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapatkan 1/6 harta. Jadi mendapatkan 1/6.
Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian sepertiga itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuat atau setelah dibayar hutang dengan menyusahkan kepada yang dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Jadi mendapatkan sepertiga ketika wasiat tersebut itu sudah terpenuhi dan hutang-hutangnya itu sudah dibayar. Surah An-Nisa ayat 12, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalati amru halaka laysa lahu walad walahu uktun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarisuha illam yakul lahu walad fa in kana snataini falahuma sulus mimma tarak wa in kana ikhwatun rijalaka wa nisa'u falidzakari mislu hadil unsayain yubayyinullahu lakum an tadullu wallahu bikulli syai'in alim. Jadi mereka meminta fatwa kepada tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagian saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Jadi misalnya seorang suami dan istri itu tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagian saudara perempuan tersebut itu mendapatkan 1/2 dari harta yang ditinggalkan, dan saudara yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jadi mendapatkan 2/3 jika mempunyai dua saudara. Laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Itu sama, laki-laki walaupun laki-laki maupun perempuan. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat 17 itu dikhususkan untuk saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ayat 12 tersebut itu menjelaskan tentang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ayat 176 itu untuk saudara kandung dan saudara seayah, baik laki-laki maupun perempuan, itu sama. D. Contoh seorang wafat. Ini contohnya, seorang wafat meninggalkan ahli waris yaitu kakek, 2 saudara kandung laki-laki dan 3 saudara laki-laki seayah. 3 saudara laki-laki seayah dihalangi termahyub oleh 2 saudara kandung, sehingga 3 saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan bagian. Jadi saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan. Kenapa tidak mendapatkan bagian? Kenapa? Karena mempunyai 2 saudara kandung, maka terhalang, itu tidak mendapatkan 3 saudara laki-laki seayah tersebut. Nah, kakek dihitung sebagai seorang saudara laki-laki kandung, kakek saudara kandung itu. Oleh karena itu saudara laki-laki yang tersisa menjadi 3 orang, maka kakek mendapatkan 1/3 bagian harta warisan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.